Kalau kalian lagi cari sebuah casing yang budgetnya murah, tapi modelnya itu ya beda sedikit daripada yang lain. Nih, Mimin kali ini mau review ini dia. Walaupun modelnya mirip-mirip seperti biasanya, cuma dia ada sedikit perbedaan dari tampilan depannya. Kita lihat yuk seberapa bagus, harganya berapa, dan ada fitur apa aja pada casing ini. Langsung aja yuk kita review. Sebelum kita review seperti biasa, kalau kirim-kirim beratnya berapa sih? Ini Mimin ukur. Kalau dusnya itu lebarnya itu 35,5, kita hitung dulu. Tingginya, nah tingginya itu ada di angka 55. Panjang, nah panjangnya itu ada di 42. Kalau kalian mau kirim-kirim kurang lebih ini casing di 14 kilo. Sekarang kita bongkar dalamnya yuk. Ini dia nih casingnya nih teman-teman. Seperti yang tadi Mimin udah ngomong, casing ini punya modelnya kurang lebih mirip ya sama kayak biasa ya, kaca atas bisa pasang cooler. Nah, yang beda itu sesuai judul casingnya nih. Ini curve edition. Jadi di sininya sedikit curve nih. Ini kayak tipe-tipe kalau yang mahal itu apa ya Om Buga? Oh iya, ada Montec King sama satu lagi Antec yang Curve Edition. Cuma ini seri murahnya. Nah, sekarang kita bahas untuk ukuran dari casing ini ya. Ini kayaknya sedikit panjang ya kalau dilihat begini ya. Panjang dari casing ini 46 cm. Berapa nih? 28 setengah cm. Kalau tingginya itu 37 cm. Nah, sekarang kalau kita lihat belakangnya ini udah bagus juga ya, karena di sini udah bolong-bolong buat hawa radiator dibuang. Terus yang di sebelah sini dia full juga nih, atas sampai bawah. Jadi bisa dinginin kalau di bawah itu PSU, di atas itu kemungkinan hard disknya kalau mau dipasang fan mungkin bisa lebih dingin kali ya. Nah, sekarang kalau kita lihat belakangnya nih, di belakang kalau Mimin contek-contek ini kayak biasa nih. Dudukan buat PSU. Ini 1 2 3. Ini motherboard cuma bisa micro ATX kalau Mimin lihat dari slot ini ya. Atasnya itu bisa pakai fan cuma 1 kali 12 cm nih, yang belakang nih teman-teman. Sekarang kita lihat bawahnya dulu nih. Kalau bawahnya dia udah dapat dust filter ya. Dust filternya ini kayaknya sih magnet. Oh iya, magnet. Dust filternya nih magnet nih. Jadi kalau kalian mau bersihin gampang banget. Kalau lihat begini juga ini bisa pakai 3 kali 12 cm. Radiator 360 bisa, cuma kalau AIO lah ya. AIO kalau terbawa kayaknya kurang cocok ya teman-teman. Sebenarnya bisa nih 120, 240, 360. Kalau fan itu cuma bisa yang 12 cm, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, sekarang kita bahas atasnya. Nah, kalau atasnya sama nih, dust filternya magnet. Nah, kalau Mimin lihat dari ini nih, ini bisa pakai 1 kali 12 cm fan, 2 kali 12 cm fan, atau 3 kali 12 cm fan. Kalau radiator, kalian bisa pakai 120, 240, atau 360. Sama, ini kalau yang atasnya bisa 140 teman-teman. Cuma kalau 140 cuma bisa maksimal 2. Jadi kalau radiator yang mau 214 cm juga radiatornya maksimal di 280. Nah, sekarang kita bahas untuk tombol-tombol ini, front panel nih teman-teman, yang ini nih. Ini ada tombol power, tombol reset, USB 2.0, jack buat headset, ada jack buat mic juga, terus USB 2.0. Jadi USB 2.0 itu ada 2. Sama satu USB 3.0. Dan satu lagi itu ada tombol LED. Mungkin ini buat kalau fan-fan kalian yang belum bisa sync sama motherboard kalian, tuh kalian bisa pakai colok ke ini ya. Biasanya kan digabung ke tombol reset. Nah, kalau ini dia sediain satu tombol lagi nih buat ganti-ganti LED. Sama casing ini belum Type C ya teman-teman. Nah, sekarang kita bongkar dalamnya. Sekarang kita lihat kabelnya dulu ya teman-teman. Biasa ya, dapat satu paket nih baut kabel TIS. Nah, kalau kita lihat kabel, ini kabelnya kabel buat front panel yang tombol power, reset, terus yang LED tadi nih, yang LED Mimin bilang kalau fan kalian nggak support motherboard sync. Terus HDD LED sama power LED. Terus USB yang 2.0-nya satu. Terus ini HD audio,
sama ini satu USB 3.0. Kalau lihat begini nih, ini kalian bisa 2 kali 3,5 inch hard disk ya, atau 2 kali 2,5 inch SSD atau hard disk kecil ya yang 2,5 inch. PSU, kita ukur PSU nih teman-teman. PSU itu kalian bisa mentok itu sampai 22 cm teman-teman. Jadi kalau pakai PSU yang gede aman dah casing ini mah. Kabel manajemen nggak usah ditanya ya teman-teman. Ini kalau dual chamber gini mah udah enak dah. Ini sekitar 9 sentian lah, 9,2 lah ya untuk kabel manajemennya nih teman-teman. Sekarang kita lihat dalamnya. Kacanya sih ini standar lah ya, lumayan tebal dikit lah. Ini kayaknya kisaran di 0, berapa ya? Kacanya ini di 0,4 mili nih teman-teman tebelnya. Sekarang kita lanjut dalamnya nih. Kalau lihat begini, ini motherboard cuma support micro ATX. ATX dia nggak support teman-teman. Cuma ini micro ATX gede ini support ya. Dan casing ini belum support motherboard yang colokannya di belakang kayak Asus BTF dan teman-temannya. Kalau samping sini itu kalau Mimin lihat dari bautnya ini bisa maksimal itu 280 radiator atau 240 radiator. Atau kalau kalian mau pakai fan 2 kali 12 cm atau 2 kali 14 cm nih teman-teman untuk sininya. Ini curve-nya lumayan lah ya. Ini curve-nya bukannya akrilik ya. Ini tempered glass juga nih teman-teman tuh. Sama satu lagi, kalau kalian pakai model casing-casing seperti ini, kalian harus hitung yang ini nih, yang seperti biasa kalau radiator kalian mau taruhnya di sini. Itu radiator sama fan kalian itu kalau Mimin lihat maksimumnya itu bisa di 5,5 cm. Jadi kalau kalian mau taruh radiator 240 yang di samping ini, kalian teman-teman itu harus hitung dulu tebal dari radiator sama fan kalian. Jangan sampai lebih dari 5,5 cm. Kalau lebih dari 5,5 cm sebenarnya bisa, tapi tergantung lagi VGA kalian. VGA kalian kalau yang panjang-panjang takutnya mentok kalau lebih dari 5,5 cm. Tapi kalau pakai VGA yang pendek-pendek aman kok. Sekarang kita lihat VGA-nya nih bisa seberapa panjang. Kalau dimasukin itu bisa 45 cm teman-teman. Itu tapi mentok ke kaca ya. Kalau 45 cm itu dari ujung sini ke ujung sini 45 cm. Nah sekarang satu lagi, kalau kalian nggak mau pakai I/O, kalian mau pakai shipping cooler nih, maksimal tingginya itu di kisaran 16,5 teman-teman. Wah ini enak juga dah. Kalau 16,5 itu pakai cooler-cooler yang gede itu masih aman teman-teman. Sekarang lanjut yuk kita pasang, kita mau lihat hasilnya nanti dari casing ini sebagus apa. Some things aren't meant to be fair. I know you left me down and out, and now the river is red. Got that hit on your head. Should have buried your dead. Should have listened to me. Oh, how little you know. You better watch out, my friend. When it goes dark, you better lay low. Nah, ini dia teman-teman. Hasil dari casing Armageddon Aquaron X25 yang curve. Nah, gimana nih? Ini, wah, terang kali ya. Aslinya ini nggak dapet RGB-nya ya, fan-nya itu kalau setiap pembelian dari casing ini nggak dapet fan sama sekali. Kalau ini Mimin tambahin fan yang 3 di atas itu radiator, itu dari radiatornya Mimin pakai dark flash. Kalau yang 3 di bawah sama 2 di samping sama 1 di belakang itu Mimin pakai Hose Gaming punya, supaya PC ini kelihatan berwarna.
Nah, kalau segi belakang nih, kalian bisa lihat nih ya, kabel manajemennya itu rapi ya, teman-teman. Gampang buat dirapihin ya, karena dia tebel. Ya, seperti biasa lah ya, konsep casing-casing dual chamber itu pasti kabel manajemennya gampang. Tampilan depannya, atas itu bisa 360 nih, Mimin udah tes nih, radiatornya pakai 360. Samping kalau mau pakai radiator juga masih bisa 240. Kalau bawah bisa juga, cuma jarang banget lah ya kalau cooler itu ditaruh di bawah. Kecuali mungkin kalian pakai AI water cooler yang custom punya, itu kemungkinan pasang di bawah. Ini VGA cukup panjang ya teman-teman ya. Ini VGA Mimin pakai Colorful iGame 4060 Ultra WOC yang 3 fan. Ini VGA-nya panjangnya itu 31 cm, aman terpasang. Dengan estimasi radiator yang tadi Mimin bilang di awal, jangan lewat dari 5,5 cm. Jadi dia nggak mentok di sini ya teman-teman. Untuk motherboard yang tadi Mimin juga udah bilang, cuma bisa micro ATX. ATX nggak bisa. Ini micro ATX gede muat ya teman-teman. Dia mentok sampai sini nih. Micro ATX gede itu biasanya yang RAM-nya itu ada 4 slot. Kelebihan dari casing ini ya sesuai modelnya ya, ini nih set Curve Edition. Tapi harganya harga murah. Murah enggak? Mimin dibilang murah enggak, dibilang mahal enggak. Kenapa? Harganya ini di kisaran 700 sampai 800 ribuan. Dan casing ini ada warna hitam dan putih. Tapi dengan budget segitu kalian harus nambah sedikit budget untuk fan-fannya. Karena dalam setiap penjualan ini tidak dapat fan sama sekali. Kalau pakai fan yang Mimin pasang seperti sekarang ini yang Jose Gaming, satunya itu kurang lebih 100 ribu. Jadi kalau kalian mau full 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh, 9 berarti kurang lebih kalian harus nambah budget fan tuh 900 ribu ya. Jadi murah atau enggak ya? Nah, kalian coba komen di bawah ya. Sebenarnya ini murah atau enggak? Kalian bantu komen di bawah ya untuk casing satu ini. Sekian dulu review tentang Armageddon Aquaron X285 ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.